Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya orang-orang yang pinter kok tapi tidak Islam? Padahal harapannya begitu orang memang pinter, dia itu pasti berpihak kepada Islam. Ini satu. Yang kedua, orang yang memang tidak pernah dapat informasi, tidak pernah mengenal Islam, akhirnya tidak berpihak kepada Islam. Layakkah mereka disalahkan? Di dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqat alaihil adzab wa may yuhinillahu famalahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Apa kata Allah? Tidakkah kamu melihat, alam taro annallaha yasjudulahu man fis samawat wa man fil ard, bahwasanya kepada Allah bersujud, kita maknai berislam, apa-apa yang ada di langit, man fis samawat, dan apa-apa yang ada di bumi, termasuk matahari, bulan, bintang, asyamsu wal qamaru wan nujumu, termasuk wal jibal, gunung juga, wasyajaru, pepohonan, begitu pula wad dawab, dan binatang-binatang melata. Wa katsirun minan nas, begitu giliran manusia Allah membahasakan dengan kata-kata dan banyak juga di antara manusia. Wa katsirun haqqa alaihil adzab, tapi banyak juga di antara manusia yang kepastian, yang keniscayaan akan berlaku atas mereka azab Allah. Wa may yuhinillah famalahu min mukrim. Siapa yang memang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa membuat dia mulia. Bahwasanya Allah melakukan apapun yang memang dia kehendaki. Innallaha yaf'alu ma yasha. Terjemahannya ya, atau alih bahasanya kurang lebih seperti itu. Mari kita gali ayat ini. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Kalau disebut melihat, lumrahnya adalah melihat dengan mata kepala kita, dengan mata yang kita miliki, dua mata. Itu lumrahnya atau umumnya orang akan memahaminya ke sana. Sementara jagat yang luasnya luar biasa seperti adanya, tidaklah mungkin kita melihat semuanya. Maka kalau begitu, kata-kata taro bisa bermakna melihat dengan mata hati, melihat dengan perenungan, bisa pula bermakna melihat yang pengertiannya adalah memikirkan. Tidakkah kamu pernah memikirkan betapa apa-apa yang ada di langit, di bumi, dan seterusnya, kesemuanya bersujud kepada Allah. Nah, maka di ayat ini ya kita gabungkanlah
Melihat dalam arti dengan mata kepala. Melihat dalam arti kita merenungkan. Melihat juga dalam pengertian kita memikirkan. Karena memang sekalipun kita melihat dengan mata kepala kita, dengan mata yang ada, biasanya kemudian direspon dikirim ke otak. Otak merespon, otak kemudian memikirkan, otak kemudian mencoba merenungkan, mencerna. Jadi ketemu kan? Nah, apa yang Allah katakan? Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa apa-apa yang ada di langit dan di bumi memang menggunakan kata-kata man. Nanti di tempat lain menggunakan kata-kata ma. Ya sedikit bahasa Arab ya. Kalau disebut man itu biasanya untuk yang berakal. Untuk yang punya pikiran. Makanya biasa diartikan kalau man itu siapa. Tapi kalau ma itu untuk yang memang tidak punya akal. Ya. Nanti dimaknai ma itu apa. Nah, Allah di sini menggunakan kata-kata man. Iya. Tapi ternyata kemudian di situ juga disebutkan pepohonan, binatang melata. Nah, jadi ini hanya antara yang memang biasa digunakan dan kemudian yang sekali-kali digunakan untuk hal yang tidak umum. Nah, makanya di ayat ini ya Allah menggunakan kata-kata man tidak dimaksudkan hanya untuk yang berakal. Nah, sehingga ya kita bisa memaknai apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, kalau sudah apa-apa ya maka include ya, termasuk nanti yang punya akal dan ya juga yang tidak punya akal. Ya, gitu ya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Allah menginformasikan dan kemudian ya informasinya justru dalam waktu yang sama mengusik ya, mengusik. Yang diusik apa? Yang diusik pikiran manusia, yang diusik akal manusia, yang diusik ya juga ya memang termasuk mata kita dengan mengatakan, tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu memperhatikan? Merasa terusik atau tidak merasa terusik? Yang punya akal, yang punya mata pasti terusik. Nanti kan pertanyaannya kan, memangnya kenapa? Tidakkah kamu memperhatikan? Memangnya kenapa? Tidak melihat kamu ya? Coba bahasa keseharian kita. Tidak melihat kamu ya? Melihat apa? Memangnya kenapa? Memangnya ada apa? Nah, setelah terusik akhirnya ada keingin tahuan. Nah, keingintahuan kita setelah kita terusik karena memang diusik oleh Allah dengan mengatakan, tidakkah kamu memperhatikan? Tidakkah kamu melihat? Oleh Allah akhirnya dijelaskanlah bahwa yang ada di langit, yang ada di bumi, termasuk matahari, bulan, bintang, gunung,
pepohonan, binatang melata, dan banyak juga manusia. Semuanya bersujud kepada Allah. Sekalipun banyak juga manusia yang pasti Allah akan berlakukan azab atas mereka. Akan kita jelaskan. Tadi sudah saya sebutkan, giliran menyebut manusia, banyak yang sujud, banyak yang patuh, banyak yang tunduk, banyak juga yang tidak patuh, banyak juga yang tidak mau sujud. Nanti kita jelaskan. Artinya apa? Coba lihat. Tidakkah kamu memperhatikan? Tidakkah kamu pernah mau mikir? Tidakkah kamu pernah mau merenung? Apa-apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya pada bersujud kepada Allah. Lah kamu tidak mau sujud, kamu membangkang, kamu tidak mengimani, menjadi ganjil kan? Menjadi ganjil kan? Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Memangnya apa yang Allah maksudkan sujud, yang ada di langit, yang ada di bumi? Semuanya nanti dikecualikan ada sebagian manusia yang tidak sujud. Di sini dimaksudkan adalah tunduk terhadap hukum-hukum Allah. Bulan tunduk kepada hukum Allah. Matahari tunduk kepada hukum Allah. Bintang tunduk kepada hukum Allah. Gunung tunduk kepada hukum Allah. Pepohonan tunduk kepada hukum Allah. Binatang melata tunduk kepada hukum Allah. Dan yang lain-lainnya memang tidak disebutkan semua makhluk yang ada. Tapi termasuk tentunya makhluk-makhluk yang lainnya. Iya, kalau Allah harus menyebutkan semuanya, Quran ini tidak akan setebal ini. Dan itu juga menandakan, wah, Quran kalau begitu ya tidak elok ya. Tidak cantik. Ini ada yang di share oleh Pak Dr. Kohar, Kak, ya, keindahan bahasa Al-Quran. Ya, ada buku yang dikarang oleh Sayyid Qutb. Ya, bagus juga. Nanti kalau ada yang jual kita beli lah. Jadi Quran itu ya memang bahasanya indah banget, mengusik pikiran orang, membuat orang akhirnya dengan sendirinya akan mengerti, akan memahami. Kalau disebut sebagian itu sudah mewakili keseluruhannya. Ya, akal sehat akan begitu kan. Kenapa? Ya, karena kalau disebut semuanya tidak cukup. 10 halaman tidak cukup menyebut semuanya. Jangkrik, cacing, ikan, belut, sidat, apalagi nggak cukup 10 halaman hanya untuk menyebut binatang, belum lagi jenis pepohonan. Nah, jadi nggak begitu ya. Memang orang yang memang cerdas ya sudah melihat, oh sangat pas memang ungkapan Al-Quran, tidak menghendaki justru menyebut semuanya, karena kalau disebut semuanya menjadi tidak indah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi yang dikehendaki dengan sujud semuanya, tidak ada yang dikecualikan kepada Allah, yang artinya adalah tidak bisa mengelak dari hukum Allah. Masa iya Ustaz? Iya. Tidak ada yang bisa mengelak dari hukum Allah. Kalau mengelak,
Kalau mengelak selesai, berakhirlah eksistensinya. Nah, dalam hal ini dimaksudkan adalah poin yang pertama, tunduk kepada hukum Allah. Hukum Allah dalam pengertian hukum kauniyah. Listrik aja tunduk ya. Kalau udah konik tidak akan nyala. Knalpot aja tunduk tuh. Kalau tidak hidup mesinnya tidak akan ada bunyi. Itu sudah memang hukum kausalitasnya seperti itu. Yang kita sebut dengan hukum kauniyah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ketundukan seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah dengan hukum kauniyah yang memang juga Allah yang membuat. Sekali lagi inilah yang dikehendaki dengan yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Termasuk juga manusia. Tapi nanti dibedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Maksud saya dengan termasuk manusia adalah termasuk manusia juga tidak bisa menghindar dari hukum kauniyah Allah. Iya. Memang kadang-kadang kita ya nanti pakar bicara lagi ya terkait dengan ya COVID. Pakar yang satu bicara begini, pakar yang satunya bicara lain lagi, pakar yang satunya bicara lain lagi. Ya. Nanti ya di samping memang ada kesamaannya, ada perbedaannya. Yang terakhir, ini di grup Muhammadiyah apa di grup mana yang saya baca ya? Iya. Bahwasanya memang tidak bisa dibantah, ya. Kalau kita terus menerus akan ada efek negatifnya bagi paru-paru kita, bagi pernapasan kita. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya oksigen. Hukum siapa itu? Hukum Allah. Maka di situ di tulisan itu ya, ini memang pakar dari Amerika tapi ngelihat namanya muslimnya. Yunus apa ya? Ya coba nanti dibuka lah. Melihat itu dia doktor memang ya, melihat di situ memang muslim. Nah, jadi dia katakan memang sebagai bentuk antisipasi ya kita pakai masker di saat kita bersama orang banyak. Kenapa? Siapa tahu di antara orang banyak itu ya memang ada yang positif corona. Dan itu pun ya juga tetap beliau jelaskan, iya, penularannya bagaimanapun juga bukan kayak yang pernah disampaikan terbang melayang-layang di udara, bukan. Tapi memang lewat pernapasan kita terhirup, mulut kita ada yang terpercik apa, lewat telinga enggak. Oleh sebagian termasuk memang mata oleh sebagian tapi sebagian yang lainnya hanya mulut dengan hidung. Nah, sehingga ditutuplah mulut dan hidung. Ya, itu ya memang antisipasi. Nah, di luar itu ya buka saja. Di luar itu buka saja. Itu pendapat beliau. Lah kita lebih nyaman memang
Ya dengan itu ya, kenapa? Kita tidak boleh melawan sunnatullah. Kita akan berisiko kalau melawan hukum kauniyah. Hukum sebab akibat itu ya. Dan memang kasihan ya kita ya, kasihan umat ini ya. Banyak yang tersiksa, banyak yang justru ya mati usaha. Ya mungkin ya juga berpikirnya akhirnya juga mampet ya. Iya. Di rumah saja. Bahkan beliau mengatakan ya beraktivitas lah. Ya. Kalau kita di rumah saja tidak cari nafkah, tidak cari rezeki, gimana anak cucu kita? Ya itu ya. Ini bukan melemahkan ya, tapi kita mencoba mencari yang memang lebih tepat, lebih asal itu sebenarnya yang mana sih? Iya. Ada yang berpikir mau menutup masjid, wah di NTT ya. Janganlah. Malah mau bermaksiat ya, yang tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi seluruh yang di langit, yang di bumi, yang benda hidup, benda mati, semuanya tunduk kepada hukum Allah. Ya. Walal lailu sabiqun nahar. Malam tidak pernah ya justru culas ya ngambil waktu siang. Siang tidak ada yang culas ngambil waktu malam. Iya. Tatkala malam bergeser ya pasti siang yang memang akan mengikuti. Siang bergeser malam yang akan mengikuti. Begitu bulan, begitu matahari dan seterusnya. Nah, majelis yang dimuliakan oleh Allah, poin yang kedua, begitu giliran manusia, kenapa Allah mengatakan wa katsirun minan nas? Banyak memang manusia yang sujud kepada Allah, tapi banyak pula yang kepastian azab berlaku atas mereka. Kenapa? Karena tidak mau sujud. Khusus bagi manusia diberlakukan dua hukum. Ya, ditambah ya dengan jin ya. Jin dan manusia diberlakukan dua hukum. Ya. Ingatkan Pak Murdin, yang satu hukum apa tadi yang sudah disebut? Kauniyah. Yang satunya Pak Abid hukum syar'iyah. Nah, ini giliran manusia di samping hukum kauniyah juga hukum syar'iyah. Jin dan manusia. Iya. Nah, untuk hukum kauniyah tidak ada yang bisa melawan. Kalau melawan KO. Manusia dan bukan manusia tidak bisa melawan hukum kauniyah. Iya. Ya, kita kasihan ya saudara-saudara kita, katanya mukmin, katanya muslim. Sulit untuk kita tidak mengatakan takabur. Sulit untuk kita tidak mengatakan berbangga. Tidak apa-apa. Semuanya salah melihatkan. Ini melawan sunnatullah. Tapi kenapa? Kok bisa begitu? Karena berhukumnya bukan dengan hukum Allah. Karena berkiblatnya bukan kepada Allah. Kepada siapa berkiblatnya? Kepada setan. Kepada jin. Lihat. Yang paling suhu dan anggotanya, cermati. Ada enggak kumat kamit mulutnya? Diam. Begitu berzikir pasti akan bocor. Pahami itu.
Ada nggak yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim di saat akan digorok tidak mempan? Ada nggak? Semuanya pada ya yang menggorok, ya yang digorok. Lah ini kan melawan hukum Allah dan Allah memperturutkan. Tapi sekali waktu nanti kena batunya. Kalau saja kita dipersilahkan, ya Ustadz kalau tidak yakin, ya ini golok, Ustadz silahkan gorok. Tidak mendahului Tuhan, insya Allah bocor kalau Pak Murdin yang menggorok. Ya Pak Murdin, parangnya benar-benar parang yang tajam. Tapi ngapain juga ya gitu-gitu kita? Ngapain juga gitu-gitu kita ya? Membela NKRI katanya. Yang bener aja. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, saya percepat. Ketundukan terhadap hukum syara yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Giliran memang diminta kepada manusia, ada yang tunduk, ada yang tidak tunduk. Wa katsirun haqqat alaihil adzab, dan banyak di antara manusia yang kepastian azab berlaku atas mereka. Kalau begitu, ini kadang-kadang orang-orang yang tidak terlalu ngerti, ya. Kadang-kadang, oh kalau begitu memang sudah direkayasa Allah. Oh kalau gitu memang sudah digariskan oleh Allah. Apa jawaban kita? Allah dengan ilmunya yang memang meliputi yang telah lalu, yang sedang dan yang akan datang, ya tahulah ada nanti di antara manusia yang ingkar, yang kafir. Ada nanti di antara manusia yang munafik. Ya ilmu Allah sudah sedari asalnya ada itu. Tapi bukan berarti Allah yang nyeret manusia, ndak. Dia beri hukum syar'i, dia beri aturan. Tapi kemudian manusia tidak mau menepati aturan yang memang Allah buat. Disitulah pengertian. Nah kalau sudah begitu, kepastian azab Allah akan berlaku. Yang salah kalau begitu siapa? Yang salah manusianya kan? Pertanyaan tadi, kenapa kok ada manusia yang kafir? Setelah ilmu Allah, ya, setelah ilmu Allah, Allah sudah menginformasikan. Lebih bagusnya memang ke Al-Baqarah, ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Kemudian wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya ini kan mendahului kita. Maksudnya ya, sebelum kita lahir udah ada informasi itu. Artinya Allah memang tahu, dan kemudian Allah justru memberikan kepada manusia aturan. Lah orang udah tahu kok, tapi kenapa tidak taat aturan? Nah itulah memang manusia. Kalau tidak begitu, tidak ada yang namanya yang memang ingkar. Tidak ada yang namanya yang memang kafir. Ya. Begitu orang benar-benar tidak ngerti, tidak paham, mestinya orang akan penasaran. Ya, orang tidak ngerti, orang tidak paham, mestinya dia akan penasaran untuk mencari satu kepahaman. Tapi begitu orang sudah paham, sudah tahu, tapi ditolak, lah inilah yang memang yang kemudian kepastian azab Allah akan berlaku. Ya kenapa ditolak? Kenapa ingkar? Bisa macam-macam. Merasa tidak ada kebebasan, merasa kepentingannya terhalang, merasa dia justru menjadi manusia yang serba repot dan seterusnya. Dan kemudian orang munafik
ya inilah orang yang berpura-pura. Akhirnya ya juga tidak ada baiknya sama sekali, bahkan munafik justru lebih celaka daripada orang kafir. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Jadi ya gitulah memang warna kehidupan manusia ini, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada munafik, sehingga Allah lah yang kemudian akan memberikan hukuman didasarkan pada keadilannya, adil yang seadil-adilnya. Makasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.